Ngapunten Bu, biar seger ya guyon, bukan saya merendahkan Bu ya, guyon saja ya. Solusi itu adalah jalan keluar untuk masalah, namanya solusi. Penyelesaiannya itu namanya solusi, ya kan? Nah, coba ini, saya lagi mau nulis buku, judulnya begini. Nanti kalau udah jadi wajib beli semua. Ya, wajib beli. Nanti wariskan anak turunan, biar nggak ada yang mumet lagi. Biar nggak ada yang mumet. Judulnya seperti ini. Sebentar, saya karang dulu. Saya baru mau ngarang judulnya nih. Yang bawahnya saya udah dapat ya. Yang bawahnya saya udah dapat. Nah, gini. Judulnya besar. Aku yakin. Aku yakin. Itu judul besarnya. Terus judul kecilnya di bawahnya, jurus-jurus takwa agar langit bekerja. Jurus-jurus takwa agar langit bekerja. Cakep enggak ini? Cakep ya? Dah, tunggu tanggal mainnya nanti. Ini bocorannya sekarang ini bocorannya. Kalau ada masalah, cari solusi. Solusinya dari mana? Dari Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mendatangkan solusi? Allah udah ngasih jawaban. Dari mana kita tahu jawabannya? Dari kalamullah. Di mana Allah mewahyukan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berhenti di sini dulu. Allah berkata, ini Allah yang ngomong, bukan saya, bukan ulama. Allah yang ngomong. Wa may yattaqillaha. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah selalu memberikan kepadanya, maka Allah akan terus memberikan kepadanya makhraja, jalan keluar untuk masalah apapun yang dia hadapi. Enak enggak? Punya utang 100 juta, selesai. Karena Allah yaj'al lahu, Allah yang memberinya jalan keluar. Dia nggak mikir. Gak sempat mikir aja nggak sempat. Maksa mikir dia nggak bisa. Kenapa? Allah udah ngomong yaj'allahu langsung, wa may yattaqillaha yaj'allahu. Siapa takwa kepada Allah, yaj'allahu. Allah langsung, Allah segera akan senantiasa selalu memberinya jalan keluar, solusi. Enak enggak? Enak enggak, Bu? Jadi pilih mana? Pakai jalan takwa atau jalan yang nggak bertakwa? Pengen selesai hutangnya, cari duit banyak, ngapusi orang, betul enggak? Bener enggak? Cari utangan yang enggak bener, manaknya 30%, bener enggak nih? Ini jalan takwa atau enggak takwa nih? Selesai enggak masalahnya? Masalahnya enggak selesai, muncul masalah yang lebih bermasalah, betul enggak? Sekarang mulai malam hari ini, rubah cara hidup kita. Kita kembali ke jalannya orang-orang tua dulu, hidup tanpa mumet. Lihat orang tua dulu, hidupnya nyantai, enak gitu kan? Kok kita atau mumet ya? Mereka mikir tapi nggak pusing. Mereka mikir tapi nggak pusing. Mereka kerja tapi nggak lelah, nggak capek, nggak rekoso. Betul apa salah ini saya ngomong begini? Coba lihat orang dulu. Mereka kerja keras tapi mereka nggak capek. Mereka mikir tapi nggak pusing. Kenapa? Karena mereka udah tahu rumusnya. Ojo mumet. Hidup itu kalau kita pelajari ya cuman begitu. Dikasih masalah, ya kan, nanti selesai, dikasih masalah lagi, nanti selesai, dikasih masalah lagi, nanti selesai. Kalau bahasa teman-teman saya, dikasih PR suruh garap, rampung sesuk kayak PR meneh, rampung nanti kasih PR lagi. Dan jenengan nggak usah bingung, kalau dikasih PR minta jawabannya kepada yang ngasih, selesai. Betul nggak? Iya. Yang ngasih masalah siapa? Allah, betul kan? Untuk apa? Nguji kita. Ya udah, tinggal kita ngomong. Ya Allah, jawabannya apa? Selesai. Gitu aja kok repot. Kata Gus Dur ya. Ayo, udah mulai mudeng sekarang. Sekarang masalahnya masih terasa berat atau semakin ringan? Sekarang merasa punya masalah atau nggak punya masalah? Nggak ada yang masalah ya? Apa tuh masalahnya apa? Utang? Enggak, bukan masalah, tenang. Pasti selesai. Jika, ingat ada jikanya apa? Jika kita minta penyelesaiannya kepada yang memberikan masalah, betul? Ya, minta sama Allah. Allah, gimana ini? Biar muncul solusinya. Apa solusinya?
biar muncul solusinya, maka Allah udah ngasih tahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberinya jalan keluar, Allah memberinya solusi, Allah memberinya penyelesaian untuk masalahnya. Berarti biar kita ini tidak ruwet dengan masalah, caranya cuma takwa. Cara takwa inilah yang dilupakan oleh sebagian besar umat Islam, dan umat Islam lebih suka pakai cara yang diajarkan di sekolah, prinsip-prinsip ekonomi, kepandian-kepandian menyelesaikan masalah, saran-saran dari pakar, tapi saran dari Rabbul Izzah enggak dipakai. Betul atau betul? Oh, kamu bicara begini sama mertua kamu ya, yang begini. Oh, kamu sama istrimu ngomongnya begini. Oh, kamu sama suamimu saran dari Allah. Takwa, selesai. Gak usah memang bla. Pusing. Saya bukan ngomong gak usah belajar, bukan ya. Itu nanti, ini dulu loh. Takwanya dulu nih loh. Ngadep Allah. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Betul begitu kan? Mulai ini kita lihat perintahnya Allah, larangannya Allah, lihat. Cik sok ngindik wong wedok. Nah, ini masih suka melirik cewek ini kan? Catat. Ketidaktakwaan saya, 1, mata jelalatan. Ya kan? Pentungnya 5. Tung 5. Pakai spidol merah. Ketidaktakwaan saya yang kedua gitu kan ya, sholat hurung genah. Seingatnya ada cara dulu ya, sholat belum beres. Betul atau betul? Yang ketiga, ketidaktakwaan saya, hubungan dengan orang tua belum baik. Ya, belum baik. Mungkin kita masih suka ngomong yang kasar. Walaupun kita benar, kita harus tetap ngomongnya halus, merendah. Kalau nggak bisa, diem. Mungkin orang tua model begitu ada kan? Ya semoga jenengan dan saya nggak jadi orang tua seperti itu ya. Enak nggak jadi orang tua model begitu? Kamu dasarnya kira-kira ibu-ibu begitu nggak sama anaknya? Iya. Makanya kalau Anda punya ibu yang seperti itu, jangan dijawab, cukup diem. Ya diem, senyum, nggak usah masuk ke hati stres. Ya kan, masuk ke hati stres. Ya Allah, ini orang tua saya, apapun yang dia lakukan, saya tetap harus menerimanya dengan baik. Mesem ya, abot, nggak gampang, maupun cah nom gitu ya. Memang ini ibu mentang-mentang jadi ibu terus maunya mau sendiri, menang sendiri. Memang ibu nggak punya perasaan gitu. Ini model anak muda kan ngomongnya seperti itu, setan tuh, nafsu itu nafsu. Lawan, tundukkan pada orang tua. Cek lagi, apa? Ternyata, saya hubungan dengan paman, dengan bibi nggak karu-karuan ini. Silaturahim perbaiki, iya. Terus apa lagi? Cara kerja, wah saya sok ngapusi ya, pantesan. Ya, ini timbangan nggak pas ini, sukanya saya pepet-pepetkan. Mulai besok nimbangnya mestinya 6 on, saya jual 7 on, nggak apa-apa lah. Yang 1 on untuk hati-hati sodako. Ini lain, ini udah mikir apa nih? Mikir takwa. Mulai dia lihat apa kekurangannya, ya, kekurangannya apa? Jangan lihat kelebihan, yang kurang dilihat. Ini dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur masa beliau di penjara, ya, di penjara. Beliau langsung mikir, kenapa kok sampai masuk bui? Dulu beliau mikir, ternyata, nih beliau cerita sendiri ya, dan disampaikan juga ke majelis. Dulu saya sholat qobliyah ba'diyah bagus, nih qobliyah ba'diyah hilang. Dulu saya 1 hari baca Al-Quran sekian banyak, sekarang kok nggak baca lagi. Dulu saya baca wirid rajin, sekarang wirid kok hilang. Dulu yang dulu dijalankan yang baik-baik kok berkurang. Maka beliau langsung rubah, mulai hari ini hafalkan Al-Quran. Yang tadinya baca sekarang hafalkan. Hari ini sholatnya demikian, hari ini wiridnya harus jalan, hari ini terus tiap hari paksakan seperti itu. Hasilnya keluar dari penjara, hutang-hutang lunas, jadi ulama tersohor. Bener? Paham enggak? Pulang yuk. Udah paham kok. Ini belum selesai, ini baru globalnya ya, baru globalnya. Nah, ternyata takwa ngadep sama Allah,
Mulai ini, cari sekarang apa amalannya kan? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Cari ini perintah-perintah Allah. Makanya orang dulu kalau ada masalah coba amalannya apa? Pak Yai, lihat perhatikan. Pak Yai, saya banyak hutang Pak Yai. Ini saya mau bayar kok belum bisa. Kerjaan ini pasarnya sepi. Gimana Pak Yai? Solusinya bagaimana? Udah kamu kumpulkan 40 orang, baca Yasin tiap hari seminggu jalankan. Betul nggak? Orang dulu kalau ditanyai masalah, jawabannya disuruh apa? Amal. Bener kan? Pak Yai, saya ini pengen beli mobil, tapi kok nggak wujud-wujud Pak Yai. Gimana? Oh gampang ya, gimana? Kumpulkan orang baca sholawat nariyah 4444 kali. Ya sholawat nariyah 4444 kali. Pak Yai susah Pak Yai. Ya nggak usah repot, kamu kumpulkan 4444 orang, satu orang baca sekali selesai. Kalau mengumpulkan orang segitu banyak, modalnya banyak Pak Yai. Emang butuhmu mobil ya, modal harus besar. Oh gitu kok mikirnya, aduh ya. Kerja pagi, siang, sore dan malam mau diajak yang gampang tinggal duduk baca sholawat kaboten. Ini kira-kira kita termasuk yang waras atau nggak waras? Masalahnya itu loh, tadi nggak yakin, betul kan? Nggak yakin kepada siapa? Kepada Allah. Kalau dia yakin sama Allah, Allah udah ngasih tahu solusimu cuma takwa. Termasuk bagian takwa adalah memperbanyak sholawat. Bagian takwa memperbanyak baca Al-Quran. Bagian takwa memperbanyak sodakoh. Bagian takwa menjalin silaturahim. Kalau itu dijalankan dengan niatan minta solusi untuk masalahnya, pasti insya Allah selesai. Karena janji Allah pasti selesai. Nah ini sekarang yang punya masalah jangan dicoba. Kalau dicoba berarti nggak yakin. Makanya nanti judul bukunya Aku Yakin. Buat yang nggak yakin jangan baca. Karena itu buku nanti isinya cuma amalan-amalan para wali kalau menghadapi masalah. Duh, penasaran tuh mesti. Penasaran nggak? Betul, penasaran. Iya, ini berarti kalau jenengan penasaran sudah siap mengamalkan amalan para wali, para aulia wassalihin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa dikasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lanjutannya cantik banget nih. Dan diberi rezeki dari arah yang enggak pernah dia pikir, enggak pernah dia sangka, enggak pernah dia nyana, enggak pernah dia kira. Tahu-tahu dari sini datang rezeki, dari belakang datang rezeki, muncul dari bawah rezeki, dari langit turun rezeki. Enggak bisa dikira-kira. Masih ingat nih contoh di Al-Quran. Tat, jangan asal ngomong Tat. Dalilnya mana? Jangan model yang gitu, tanya dalil. Model yang nanya dalil. Enggak kan? Judulnya Aku Yakin ya. Ya tapi biar untuk jatahnya mereka-mereka yang suka nanya dalil, kita kasih dalil ya. Dalilnya apa? Oh, katanya Ustaz kalau ngajarkan sesuatu tuh jangan asal ngomong, tapi harus bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya udah, saya kasih Al-Qurannya dulu, Sunnahnya belakangan. Ya, kasih Al-Quran dulu. Masih ingat ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Sayyidatuna Maryam. Siapa Sayyidatuna Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ibunya Nabi Isa. Saya mau nanya, Sayyidatuna Maryam seorang wanita, ada nggak wanita jadi nabi? Nggak ada. Berarti beliau bukan nabi. Kalau bukan nabi, berarti siapa? Seorang wanita yang solihah, seorang wali perempuan, wali Allah yang perempuan, namanya Sayyidatuna Maryam. Beliau di mihrab, kerjanya di mihrab. Mihrab itu apa? Tempat ibadah. Ya, tempat ibadah, tempat sholat, zikir, doa di sana. Nabi Zakaria ke mihrab. Mihrab itu dijaga dan penjagaan berlapis, nggak ada orang yang bisa masuk ke sana. Nabi Zakaria masuk ke sana, dilihat di mihrabnya Sayyidatuna Maryam ada makanan yang bukan pada musimnya. Di kota itu nggak ada makanan yang seperti itu, nggak ada. Tapi kok di mihrabnya Sayyidatuna Maryam ada. Tanya, dari mana kamu dapatkan ini wahai Maryam? Ini di Al-Quran. Min indillah, dari sisi Allah, dari Allah saya dapatnya. Oh, ini pakai mikir enggak nih rezeki begini?
lagi puyeng-puyeng gitu ya, orang-orang puyeng nggak punya duit, dia cuma duduk santai, tiba-tiba Europe satu gendel di depannya. Dari mana? Kalau dulu kan mungkin korma, sekarang kan Europe, dolar, tergantung zamannya. Kalau zamannya yang berharga Europe sama dolar, ya yang bertakwa nanti kirimannya Europe sama dolar. Tapi jangan jenengan nawa itu zikirnya mau Europe dolar bukan gitu. Allahnya loh ya, yang dikejar Allah, minta sama Allah agar diberi solusi. Nanti datang, udah gak usah mikir. Yang jenengan pikir hasilnya beda, karena Allah udah janji min haitsu la yahtasib, tidak seperti yang dia pikir. Penyelesaiannya nggak seperti yang dia pikir, rezekinya nggak seperti yang dia pikir. Jelas sampai di sini? Kalau bertakwa dikasih rezeki. Solusinya, contoh solusi. Ini udah saya sampaikan, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang terus karena Al-Quran ya. Masih ingat ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya berada di tepi laut, dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Tentara Fir'aun ini dan Fir'aunnya senjata lengkap. Fir'aun mimpin langsung karena gemes jengkel kepada Nabi Musa dan bala tentara dan umatnya, sampai Fir'aun itu turun gunung kalau orang bilang ya. Biasanya kan nyuruh tukang sihirnya, nyuruh prajuritnya. Kali ini enggak, beliau sendiri Fir'aun itu naik kuda ya, kereta yang luar biasa, senjata lengkap, bawa pasukan khususnya dibawa semua untuk ngejar Nabi Musa alaihissalam. Hasilnya apa? Nabi Musa hampir terkejar. Oh, jalan kaki, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, emak sama adik-adik yang kecil-kecil dikejar sama bala tentara pakai kendaraan yang lengkap, hampir terkejar. Saat itu umatnya Nabi Musa kebingungan. Wahai Musa, nih belakang tentara Fir'aun, kita mundur mati, kalau kita maju ke depan juga mati. Kenapa? Di depan ada lautan yang ganas. Kalau cara berpikirnya, andai kata kita anggap Nabi Musa itu seorang panglima ya, seorang panglima, ngadepi situasi yang seperti ini, solusinya biasanya ya udah kita menyerah, biar saya yang dihukum mati, kalian selamat, betul kan? Atau kita memang tetap melawan mereka, hidup atau mati. Kalau kita mati mulia, kalau kita menang ya kita menang mulia. Pilih mana? Ini biasanya jalan keluar yang digunakan oleh seorang panglima ketika menghadapi situasi yang nggak mungkin menang. Ditawarkan dulu kan. Tapi kalau apa kalian nggak berani maju, biar saya yang siap jadi korban, mewakili kalian semua, saya akan serahkan diri. Itu cara berpikir orang yang pakai logika. Nabi Musa lain. Wahai Musa, ini kita dikejar, maju mati, mundur mati, gimana? Jawabannya cuma nyantai gitu. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Cuman gitu jawabnya. Kalla, enggak mungkin. Ya, coba jenengan waktu jadi umatnya Nabi Musa bingung enggak? Ini mbak ini panah nih, ini mulai mau mana ini kita kekejar. Oh nggak mungkin. Jantung jenengan copot nggak kira-kira? Senjata nggak punya, tameng nggak ada, prajurit nggak ada, Nabi Musa nyantai. Kalah, oh nggak mungkin terkejar, nggak mungkin kita kalah. Orang yang pakai akal mesti mikir, ini Nabi Musa ngomong apa ini? Kalah, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku, pasti Allah akan memberikan petunjuknya kepadaku. Nabi Musa tidak sedikit pun ragu akan petunjuk dari Allah untuk masalah yang dihadapinya. Solusinya pasti ada dari Allah. Makanya beliau tawajuh kepada Allah, minta solusi. Allah ngasih solusi yang gak masuk akal. Makanya jangan pakai akal kalau udah urusannya sama Allah. Buang akalnya. Nanti orang usah nganggo. Udah diajari sholat tahajud ya tahajud, sedekah ya sedekah. Solusinya Allah yang ngatur, jenengan kerja, udah nggak usah mikir. Kakek mikir, nanti udah biasanya kekelewer, udah pergi kekelewer. Duha jalankan, zikir lakoni, sama orang tua yang baik, sholat malam dijalankan, ziarah kubur tekuni. Selebihnya Allah yang ngatur, jenengan nggak usah mumet. Lo nanti oh ngeyel lagi. Bani Israel nih, model ngeyel kan Bani Israel. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin Allah bersama saya, pasti memberikan petunjuk. Dan Allah ngasih petunjuk aneh menurut akal manusia. Ngadepi tentara, Allah bilang pukulkan tongkatmu ke laut. Ini aneh enggak?
bala tentara yang hebat, tongkat kok disuruh mukul ke laut. Menurut logika kan nggak masuk akal. Kalau misalnya Allah itu mewahyukannya, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke kepala Fir'aun, masih member. Menurut akal manusia kan, pukulkan tongkatmu ke kepala Fir'aun, artinya maju perangi, hajar Fir'aun, kan begitu. Masih member, instruksinya begitu. Tapi instruksi dari langit nggak begitu. Menurut akal nggak masuk akal. Menurut akal, iman jangan nanya. Iman itu kalau udah Allah perintah, ya udah taslim, apa yang diperintahkan Allah jalankan, nggak usah pakai banyak nanya-nanya. Ya, itu kenapa ya? Kok tahlilan kok 7 hari kenapa ya? Selasa takon lakonono. Ya kan? Kok tahlilan kenapa harus 40 hari? Selasa takon lakonono, sing lakoni iki sing ngongkon luwih pinter. Nggak usah keminter. Kita ini orang bodoh, udah ikut aja. Asal yang nyuruh orang genah udah percaya, ngapain? Oh, sama pilot aja masuk ya. Masuk pesawat sudah, silahkan sandaran kursinya diluruskan ya, kalau mau terbang jangan sampai masih belum diluruskan. Bedone ki apa? Wis kowe ora mudeng nurut wae. Handphone harap dimatikan. Karepe apa dipateni dhuwur ya ning sinyal. Udah kamu nggak usah ngeyel, jalani saja, ilmunya belum nyampe. Lah ini Bani Israel ngadepi Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musanya diberitahu oleh Allah, pukulkan tongkatmu ke laut. Saat itu Nabi Musa tidak banyak nanya, langsung tongkat dipukulkan ke laut, selesai masalahnya. Gimana? Begitu tongkat dipukulkan ke laut, Allah punya solusi berbeda. Tongkat kena air langsung tersibak, lautan terbelah. Luar biasa enggak? Langsung terbelah laut. Wah, Nabi Musa jalan, selesai masalah. Belum. Kenapa? Fir'aun lihat, nih jalan di laut, di dasar laut jalan, lautannya terbelah, ngejar juga ikut masuk ke laut Fir'aun, ya kan? Tapi sama Allah dibuat Fir'aun tidak bisa mendekati Nabi Musa dan umatnya. Begitu Nabi Musa sampai di tepi, lautan dikembalikan seperti semula saat Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ada di dalam laut, sehingga mereka semua tenggelam dan binasa. Artinya cuman dengan tongkat dipukulkan ke laut, bala tentara yang luar biasa beserta pimpinannya yang TOPBGT SKL di zaman itu, sombongnya, sugihnya, ya kan, dan lain sebagainya, itu binasa hancur cuman gara-gara tongkat di tangan orang yang beriman, orang beriman yang percaya kepada Allah. Selesai masalahnya. Duh, enak enggak? Jangan pilih hidup yang mumet atau yang model begini, yang seperti Nabi Musa ini, seperti Sayyidatuna Maryam, atau seperti kita tiap hari yang pusing-pusing. Bu, baru sadar. Oh iya, ngono ya. Ngono kok iso ngono ya. Cuman begitu kok bisa begitu ya. Jadi kalau kita udah nyambungnya ke langit, saya katakan ke langit ini kepada yang mulia, para tentara Allah di sana, jangan bingung. Begitu ada masalah, kita perbaiki sholat. Ada masalah, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ada masalah, perbaiki hubungan dengan kakak adik. Ada masalah, perbaiki hubungan dengan sekerabat. Ada masalah, perbanyak sedekah. Ada masalah, zikir dimaksimalkan. Ada permasalah, la ilaha illallah dikencengkan bacanya yang lebih banyak. Ada masalah, istighfar ditingkatkan. Ada masalah, sholawat dimaksimalkan. Ya langitnya buka. Ada masalah, sholat subuh hilang. Ada masalah, istighfar mandek. Ada masalah, sholawat tambah males. Ada masalah, zikir berat. Itulah masalahnya. Langitnya nutup. Lah kalau udah langit nutup, bala tentara langit gak turun, ya kita mumet. Gampang ya. Jadi kuncinya bukalah langit, dan buka langit hanya dengan takwa. Terakhir. Loh, kok terakhir? Jam berapa ini? Iya, terakhir tuh udah selesai atau belum? Belum. Tapi ini bagian akhir. Ya, malam hari ini yang pengen nanya lewat SMS, tolong Mas Sidik diumumkan dulu ya. Waktunya soalnya nanti nggak terasa atau habis tuh. Silakan Mas Sidik. Baik, Habib, untuk yang mau bertanya di malam hari ini silahkan melalui line SMS ke nomor 083865430777. Diulangi di 083865430777.
Sekali lagi di 083 865 430 777. Terima kasih. Insya Allah nanti saya mau ngajarkan salah satu amalan untuk mendatangkan solusi, mau. Tapi diamalkan. Kalau tidak diamalkan ya koplak terus kepalanya. Nanti kalau diamalkan insya Allah koplak-koplak ini mulai apa? Hilang, kenceng lagi, enak. Tidak krok-krok gitu. Enak, kepalanya biar enak gitu, gak pusing. Ada masalah, bukan gak ada. Orang hidup tuh masalah selalu ada, tapi solusinya datang, jadi nggak jadi masalah. Enak ya, enak. Udah siap semuanya? Saya lanjutkan ya. Itu tadi dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis turah-turah. Contoh, saya ingatkan lagi ya. Satu orang datang menghadap Rasulullah SAW. Duhai Rasulullah, ini di zaman Nabi, saya ini udah kerja mati-matian, tapi rezeki saya mampet. Bukan lagi seret, mampet. Kalau seret kan masih apa? Keluar. Ini rezeki saya mampet, betul-betul nggak keluar rezekinya. Seret, di atasnya seret, nggak dapat apa-apa. Udah apapun saya jalani. Coba Rasul ngasih saran-saran ekonomi enggak? Nanya enggak? Kamu cara jualannya bagaimana? Itu kamu jualannya di pasar mana? Kerjaan kamu apa? Nanya gitu enggak? Enggak. Antum a'lamu bi umur dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia. Cara kerja wis mudeng, ora usah dibahas. Betul kan? Rasul ngajarinya, kamu kalau pulang ke rumah, masuk rumahmu, ya, ucapkan salam kepada penghuni rumahmu, ucapkan salam kepadaku, ucapkan salam kepada penghuni rumahmu, bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Coba ini solusinya aneh enggak? Mumet golek rezeki diajari ngucapkan salam sama Al-Ikhlas. Kalau menurut ahli pakar ekonomi masuk enggak ini? Belas. Tapi menurut orang yang beriman nggak pakai itu pakar ekonomi, biar dengan ilmunya dikasih kelebihan ilmu, biar dengan ilmunya silakan terangkan ya. Cuman yang kita pakai nomor 1 nih cara takwa dulu yang dijalankan. Selama ini kita kebalik, ilmu-ilmu ekonomi diterapkan, ilmu takwa nggak dipakai, hasilnya mawut. Mungkin sebentar kelihatan naik, habis itu ambiuk, lebih menyakitkan ya. Oh salah munggah apa-apa, tiba terus nggak apa-apa, daripada naik terus jatuh. Wah itu sakitnya luar biasa. Dah ternyata dia pulang ke rumahnya. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah baca Al-Ikhlas, salam, selesai, baru nyopo, baru ngobrol, dijalankan. Hasilnya apa? Dia diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang grojok melimpah ruah sampai luber-luber kepada tetangganya. No, hatta afadhu ala jirani. Sampai rezeki itu luber-luber kepada tetangganya. Solusinya apa? Dikasih doa sama zikir. Ini dari hadis. Dari hadis. Contoh yang lain lagi, itu di zaman Rasul SAW. Zaman dahulu Rasul menceritakan tentang 3 orang yang masuk dalam gua. Masih ingat? Masuk dalam gua kemudian ketutupan batu. Masih ingat? Ya, batunya besar, mulut guanya kecil. Mulut gua kecil, batunya besar. Miturut akal, yuk disurung bareng-bareng gitu kan? Ya kalau mereka nyurung terus mati. Nggak kuat, capek, oksigen sedikit, lama-lama akan lemes, makanan nggak ada, pasti mati di situ secara akal. Maka mereka orang yang pintar, udah ngerti kerjaan sepi, kerja keras ya hasilnya sama gitu kan, golek tambah utang tambah mumet, ya seperti itu. Cari solusi ke langit, nggak usah bingung-bingung. Seperti 3 orang ini, masing-masing mulai ngajukan amal solehnya, betul nggak? Ya Allah, saya pernah punya karyawan saya waktu terima gaji titip sama saya, tidak diambil gajinya. Akhirnya dia pergi, nggak datang-datang. Uang gajinya ini saya putarkan, saya belikan kambing sampai beranak pinak. Kambingnya itu udah 1 lembah. Kemudian ini yang punya gaji datang berapa tahun kemudian, Pak saya minta gaji saya. Akhirnya saya jawab, ya ini gaji kamu ini semua ini.
Dulu saya belikan kambing, kambingnya terus beranak jadi sekian lembah ini semua punya kamu. Oh ya udah, terima kasih. Akhirnya semua kambing itu diambil, saya dikasih upah untuk ngerawat saja tidak. Ini karyawan kurang ajar. Juragane sampai kayak ngono ya lomo, ini masih kurang ajar. Jenengan model begitu enggak kira-kira? Enggak ya, insyaallah enggak ya. Kita enggak ya. Insyaallah kita enggak, saya enggak, jenengan juga tidak. Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, tolong bantu. Pintu gua bergeser, ya kan? Sedikit. Enggak cukup, mau keluar enggak cukup. Udah ini mikir dia. Wah, enggak punya saya, amal saya cuma ini, enggak ada amal yang lain. Entek udah. Ini kan umat yang terdahulu. Entek. Kamu punya enggak? Oh, saya punya. Satu ini. Saya punya satu amal. Sudah ini hidup saya yang amal ya ini, yang lainnya enggak. Apa itu? Ya, karena yang disebutkan cuma itu kan. Saya itu pernah jatuh cinta pada seorang cewek. Wih. Nak dulur saya sendiri, anaknya paman saya, cantik. Udah, saya ajak zina nggak pernah mau. Saya udah kemecer pengen zina sama dia. Akhirnya ini sepupu saya kena masalah, butuh duit. Saya ajak zina mau sambil ngomong begini, ya udah bayar saya sekian, nanti kamu zina dengan saya. Oh ya, ketika itu saya cepet cari duit, saya serahkan, nih uangnya, ayo zina dengan saya. Ya udah, ayo. Ketika sudah tinggal proses terakhir mensetubuhi, ini yang saya ajak zina tadi, sepupu saya, karena terpaksa kan dia ngomong, jangan buka segel kecuali dengan kunci yang benar, artinya dengan nikah. Ya, saya takut kepada Allah. Begitu dengar kata saya takut kepada Allah, langsung saya gemetar, saya tinggalkan dia, padahal saya pengennya pol. Saya tinggalkan dia, kemudian uangnya nggak saya ambil, PN duite ora sido. Pergi karena takut sama Allah. Jenengan kira-kira kalau begitu bablas apa takut? Ojo gaya, oh iya takut gampang ya. Manusia udah begitu mesti lali kan? Lupa. Ini bisa ngerem dia karena takut sama Allah. Kalau itu ikhlas karena ya Allah, bukakan pintu gua. Bergeser. Belum bisa keluar. Kenapa? Sempit pintu guanya. Tapi batunya sangat besar. Yang ketiga nih harapan, kamu punya amal enggak? Ada ya, cuma satu. Apa amalmu? Suatu malam ibu saya pengen minum susu. Saya carikan susu, saya balik, ibu saya udah tidur. Malam itu malam yang dingin luar biasa. Akhirnya saya tunggu di samping tempat tidur, di pintu kamar ibu saya yang terbuka. Saya nggak berani masuk karena takut bangunkan ibu saya. Saya tunggu di situ sambil saya itu digandoli kaki saya sama anak-anak saya nangis minta minum susu. Anak saya nangis di kaki saya minta minum susu, tidak saya berikan karena saya tidak akan mengutamakan anak saya di atas orang tua saya. Karena dinginnya malam sampai kulit saya itu nempel di gelasnya. Klet seperti kena Alteco atau 50 ya. Di gelas. Begitu ibu saya bangun, langsung ibu saya minum, saya berikan minum, baru anak saya minum. Karena ini ikhlas sekarang ya Allah, bukakan pintu gua ini. Batunya bergeser lagi, cukup untuk orang keluar. Paham enggak maksudnya? Jenengan udah sering dengar ini, ya. Tapi yang model seperti saya sampaikan udah dengar belum ini? Rasanya sama atau beda? Beda kan? Nah, ini sekarang biar lebih beda begini. Biar lebih beda. Ternyata untuk satu masalah yang sama, orang itu bisa kerjasama dengan amal solehnya untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya orang dulu kalau ada masalah ngajak orang bareng-bareng amal soleh untuk masalah pribadinya, betul enggak? Bener kan? Makanya kira-kira setahun yang lalu bulan Syawal, waktu halal bihalal ar-raudhah, saya ajak semua baca surat Yasin. Masalahnya apa? Mau beli rumah ini belum bisa. Minta sama Allah biar bisa. Nawaitunya itu subhanallah qabul. Enak ya? Rahasia. Paham enggak? Paham. Ya kan? Gampang enggak? Gampang, kumpulkan orang baca surat Yasin. Apalagi kita nggak punya cuma satu amal, ada Yasin, ada solawat macam-macam, doa macam-macam. Ya, ziarah kubur jalankan.
idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ziyaratil qubur. Nih kata para aulia, enggak usah gagas orang-orang yang modelnya begitu-begitu. Enggak usah ya. Ini judulnya aku ya yakin, yang enggak yakin ya terserah kan begitu ya. Idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil qubur. Kalau kalian udah terhimpit oleh masalah-masalah, maka carilah solusi lewat orang-orang yang ada di kuburan. Wah, ini kalau dengar yang lain, wah musyrik iki. Mbah-mbah musyrik iki. Ntar, jangan salah persepsi dulu ya. Maksudnya apa? Berangkat pergi ziarah kubur. Datangi itu kubur orang tua, datangi kuburnya para wali. Doa di sana. Doa di sana, tawassul dengan mereka semua. Di tempat makam orang tua kita, di makamnya para wali Allah, di situ turunnya itu malaikat. Kalau makamnya nggak cetok, belum tentu yang turun apa? Paham? Tapi kalau makamnya Sunan Kalijogo, ya insya Allah yang turun rahmat, yang turun malaikat. Nah kalau kita ini doa di pasar, itu rodok semerawut sinyalnya. Paham ya? Tapi ya insya Allah kalau doa di sana ya kabul, pasar punya kelebihan. Tapi ada tempat-tempatnya, doa kalau di kafe itu kan ya sinyalnya semerawut. Kalau di makamnya orang soleh itu sinyalnya kuat. Kenapa? Tempat kumpulnya malaikat itu tower yang gede, tempat kumpulnya malaikat. Kita di situ Allahumma, malaikat yang ngamini, ya selesai masalah. Paham? Ziarah kubur. Ketika dibacakan Al-Quran, kumpul malaikat. Nawaitunya, ya Allah, saya punya masalah ngelamar ke orang dikek-kek. Ya, ditembung oleh masalah ini. Solusinya bagaimana? Nanti saya ajarkan. Mau? Langsung praktek ya. Jadi yang lamar anaknya orang belum dikasihkan, malam ini nawaitu ngaji bareng sama saya, nawaitu pulang lamar. Jangan malam ini. Malam ini jelas ditolak jenengan. Paham maksudnya enggak? Zikir ditingkatkan, doa ditingkatkan, sedekah. Masya Allah. Jenengan punya gaji, saya punya gaji. Yang buat orang tua berapa kira-kira? Tadi pagi ngasih uang orang tuanya enggak? Kemarin lusa? Kalau jajakan temennya, kemarin jajakan enggak? Ya ngasih rokok. Yang merokok ngasih dikit. Nah, ngasih. Tapi itu bukan sodako, karena mata ini koncone. Ngasih rokok itu kan ngasih racun, betul kan? Jadi kalau orang ngasih rokok itu bukan sodako rokok, sodako itu yang baik. Kalau ngasih rokok namanya bukan sodako. Jenengan kalau ngasih rokok jenengan ke orang lain, sodako untuk diri sendiri. Kenapa? Ngurangi racun yang di tubuh, ngeracuni wong liya, kurang ajar. Ngapunten, ini guyon ya. Guyon. Cuman kadang kita nggak sadar ya. Nggak sadar. Ini saya lanjutkan. Untuk orang tua, jangan takut punya duit berapa. Rakyat utang kau nih, utang piro 200. Nah, pengen ngei bapakku, piro 150. Lah sing 50, yo nggo tambahan. Coba, wah iya, hadiah. Seneng enggak bapak ini? Oh, seneng luar biasa ya. Waktu bapaknya seneng, dongak kele rezeki monggo, Masya Allah gitu. Amin. Aminnya yang mantap. Amin. Iki sing tak enten-enteni dumune bapak. Ini namanya jurus takwa. Kalau ini semua kita jalankan ya beres. Masalahnya kita jalankan enggak yang begini-begini nih? Belum ya? Penasaran sama isi bukunya enggak? Penasaran? Ya, insya Allah akan segera saya tulis. Nanti sebelum Ramadan terbit. Setuju? 2 judul yang akan terbit sebelum Ramadan insya Allah. Yang pertama buku itu, dan yang kedua ini yang paling utama, kitab Sirrul Asrar yang dulu udah pernah saya janjikan. Masih ingat? Sebuah buku karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sirrul Asrar. Covernya udah jadi lama, isinya udah jadi lama, cuman saya belum mau ngeluarkan karena itu harus saya kasih keterangan-keterangan yang lengkap biar orang yang baca nggak bingung. Adalah udah cukup jelas ya. Nah, Mas Sidik ada yang nanya enggak? Ada, Habib. Silakan Mas Sidik. Untuk yang pertama, Assalamualaikum Habib. Saya Vicky dari Mojosongo. Saya mau tanya,
bagaimana hukumnya bila kita berhutang kepada orang non-muslim? Apakah kita wajib membayarnya? Dan penjelasannya. Assalamualaikum. Wah, terima kasih. Dah, ini satu soal saja cukup ya. Malam ini satu soal dari SMS cukup. Waktunya udah jam 10 kurang 8 menit ya. Saya mau ngajari pikir nanti. Utang kepada non-muslim dibayar atau tidak? Tidak, ini soalnya ada paham ya, jadi jangan salah memahami maksud pertanyaannya. Ini pertanyaan benar, sebab di luar sana ada paham yang nggak beres. Di luar sana, bukan di sini. Di luar sana ada paham yang nggak beres. Harta orang kafir itu halal kamu rampok. Di luar sana itu ada paham yang tidak beres. Di luar sana entah siapa tapi ada itu. Harta orang kafir itu halal untuk dirampok, ya kan? Nah, ini paham-paham ruwet, jangan ikut. Jadi yang ke utang kalau mbok rampok kira apa-apa, semuanya ke utang, yo rasa mbok bayar. Nah, ini paham yang enggak benar, sehingga sering kan kita mendengar perampokan toko mahas ya, perampokan toko ini itu kan diambil uangnya karena dianggap yang punya orang kafir, kemudian untuk dana kegiatan-kegiatan yang ruwet-ruwet tadi. Pernah dengar kan? Ya, jangankan itu. Saya ketika tinggal di sebuah pesantren, ada santri-santri gladrah. Santri gladrah, jangan ditiru. Santri-santri ini mencuri ayam tetangga. Setelah itu dipotong di pesantren, dimasak bareng-bareng, dimakan. Saya mau disuguhi. Ketika dimasaknya itu di kamar, saya nanya, ayam dari mana? Dari mana? Ayamnya tetangga. Minta, enggak, kenapa? Maling. Maling, iya. Marah saya. Itu satu kamar ada orang per 30, saya tantang semua. Yang orang botok ke kompor itu ke kamar tak suwotosi kabeh. Itu. Keluarkan, jangan sampai yang haram udaranya ada di kamarnya. Oh, dulu saya galak di pesantren itu, galak, tapi sekarang alhamdulillah enggak beda gitu. Ya kalau urusannya hak itu tegas. Udah, akhirnya dikeluarkan dari kamar ya. Saya nanya, "Lho kok nekat-nekat maling pite tonggo?" Oh, tonggone dhewe wong kafir kok. Wong kafir ki hartane halal. Dadi pitike mbok jukuk ya ora apa-apa. Soalnya pitike apa ya entuk gitu. Masya Allah. Ini nih karena kena pemahaman yang nggak benar. Jadi gurunya nerangkannya benar, tapi santrinya kemudian nangkapnya nggak benar. Ya, nangkapnya nggak benar. Kalau orang kafir dalam peperangan, dalam pertempuran, orang kafir itu hartanya rampasan perang. Lah dia anggap tonggone iki wong kafir berarti rampasan perang. Kurang ajar tuh ya. Ini kan hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, kita semua bersaudara, bukan bermusuhan. Beda, nggak ada yang seperti itu antara muslim dengan non muslim, semuanya itu persahabatan. Nah ini ada yang ruwet-ruwet, makanya dia tadi nanya. Jadi yang nanya ini bukan orang bodoh, orang yang memang ngerti pendapat di masyarakat. Ada mungkin pendapat seperti itu. Gimana kalau saya utang sama orang non muslim, boleh enggak? Jawabannya boleh. Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan, ya kan, barang baju besinya ya, zirahnya itu baju perangnya kepada seorang Yahudi. Jadi boleh menggadaikan pada seorang Yahudi. Ya berutang pada non muslim juga boleh. Kemudian dikembalikan, ya wajib utang kepada siapapun, wajib membayar, baik itu pada muslim ataupun kepada non muslim. Kalau kepada non muslim justru harus lebih cepat bayarnya, menunjukkan akhlak seorang muslim. Jangan kepada non muslim, alah non muslim ya sak penake dhewe, salah. Kepada non muslim harus lebih perhatian. Jangan sampai kita mencoreng nama Islam. Gue Islamnya elek gara-gara wae dhewe. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan akhlak yang baik. Cukup jelas ya? Ya. Ini sebelum saya ajari satu, nanti yang punya hajat apapun, jadi nggak usah nanya lagi sama saya. Ustaz, saya punya hajat ini, udah jawabannya udah saya sampaikan malam hari ini.
Kan sering datang, saya ada begini caranya bagaimana, begini caranya bagaimana. Satu ini pakai ila yaumil qiyamah. Ya. Yang punya hajat atau masalah setelah sholat isya dan setelah ba'diyah isya, sholat sunnah hajat 2 rakaat seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Selesai itu ya, dan sholatnya pakai baju yang bersih ya, kemudian kalau bisa yang warnanya putih, kemudian pakai harum-haruman yang wangi, di ruangan yang tidak diganggu oleh seorang pun. Jangan sampai nanti ketika zikir anaknya datang bunyi wangi itu. Jadi harus tidak diganggu oleh seorang pun. Memang betul-betul fokus munajat kepada Allah. Dalam kondisi yang wangi selepas sholat itu, syukur-syukur kalau punya menyan, bakar menyannya, menyan Islam ya. Kalau bahasa modernnya aroma terapi, ya bahasa Jawa kunonya menyan, bahasa Arabnya bukhur, gitu ya. Bukhur. Bakar biar aromanya itu harum. Setelah itu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cuman itu ya, jangan ditambahi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali, tidak boleh kurang, nggak boleh lebih. 450 kali pas, jangan ditawar. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kenapa? Ini kan anak kunci, tahu pin. Pin itu kalau misalnya 4 digit jenengan buat 5 digit, diblokir nggak ATM-nya? 3 kali berturut-turut ATM diblokir. Ya kalau 4 digit ya 4 digit. Nah ini 450 ya 450. Yang mengajarkan ini udah ngerti kuncinya ke langit. Itu pin untuk buka langit. 450 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil. 450 kali. Selesai 450 kali, nggak boleh dipotong ya. Jadi kalau misalnya berhenti, yang ulangi dari 0. Yang ulangi dari 0. Benar-benar diam, jangan diganggu. Tunggu semua udah tidur, sepi gitu kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 450 kali. Artinya betul-betul diresapi. Cukuplah Allah, hasbunallah, cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah bagiku sebagai penolong, cukuplah Allah bagiku sebagai wakil, pelindung, pembela dan lain sebagainya. Artinya ya Allah, cukup engkau yang bisa nolong aku. Ya Allah, cukup engkau nolong aku. Maknanya seperti itu, maknanya ya, bukan artinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Coba amalkan selama 1 minggu. Ya, amalkan selama 1 minggu dengan sholat hajatnya. Dengan sholat hajatnya. Setelah itu tiap hari hasbunallah wa ni'mal wakil baca 450 kali tanpa sholat hajat. Ya, waktunya terserah kalau yang tiap harinya. Tapi kalau untuk hajatnya ba'dal isya. Nah, setelah baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, angkat tangan doa, ya Allah, saya punya masalah ini, tolong selesaikan dengan lembut dan baik, secepat mungkin selesai. Ucap yang benar sama Allah itu ya, redaksinya yang pas, pakai bahasa Jawa, Indonesia, Inggris, Arab, apapun terserah. Tapi sampaikan kepada Allah. Setelah itu yakin akan diberi solusi. Udah, lakukan kehidupan seperti biasa, ojo mumet. Ya jangan pusing. Yakini Allah sedang memerintahkan hamba-hambanya menyelesaikan masalah kita. Jadi kita jangan pusing. Kita tinggal melakukan yang apa harus lakukan. Kalau memang itu urusan kerjaan, ya kerjanya yang bagus. Ya urusan apa ya lakukan dengan sebaik mungkin. Nanti Allah yang menyelesaikan itu. Nanti ada tangan-tangan yang kita nggak ngerti, tiba-tiba masalah kita selesai. Nggak masuk akal, memang nggak masuk akal. Yakin nggak? Harus yakin. Kalau nggak yakin, maka dari awal sudah batal. Kalau nggak yakin dari awal sudah batal. Cukup jelas? Ya, kita langsung praktek ya. Ya. Setelah malam enggak apa. Jadi pokoknya badal isya bukan setelah sholat isya langsung ya. Jadi setelah sholat isya, ba'diyah isyanya jangan ditinggalkan. Setelah itu nanti ambil waktu yang pas, sholat hajat 2 rakaat. Cukup jelas? Nah, sekarang praktek enggak usah 450 kali. Kita praktek coba 40 kali saja.
untuk membiasakan misalnya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan nanti kalau udah ditutup doa, di sini ada banyak doa dan pengumuman, jadi jangan pulang dulu ya. Biar selesai majelisnya sampai saya ucapkan nanti yang terakhir penutup majelis dibaca bareng-bareng baru kita selesai. Mari kita baca bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, dengan berkat kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil dan berkat Rasulullah Muhammad SAW, wujudkanlah hajat-hajat kami ya Allah, wujudkanlah hajat kami ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah, selesaikanlah masalah-masalah kami ya Rabb, ma'lutuf wal afih wa salih al-jamal an garib ya mujib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini permintaan doa untuk Bapak Nur Hamim bin Ahmad Radhi dan juga Bapak Arjo Gino serta Bapak Paiman Hadi Suwarno serta untuk Yuri Putri Ningsih dan juga untuk Arifah Hidayati dan juga untuk Siti Masriah binti Alwi dan juga untuk Ananda Meika dan semua keluarganya yang sedang sakit dan keluarga kita yang sedang sakit. Semoga oleh Allah Ta'ala semuanya diberi kesembuhan yang setelah itu tidak datang penyakit yang sama kepadanya dan dilindungi dari segala macam penyakit. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemudian yang kedua, doa mohon didoakan Arifah Hidayati agar diterima kuliah di UGM dan untuk semua orang yang mendaftarkan ke universitas, khususnya putra dari Ibu Syekh wal Afiyah dan juga putra-putra jenengan semua yang sedang mendaftarkan kuliah atau SMA dimanapun, semoga diterima dengan mudah dan baik. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ini permohonan nama untuk Ananda Naufal Ar-Rifai yang baru saja lahir, putra dari Fitria Cahyaningrum. Semoga dijadikan sebagai anak yang bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, dan untuk Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga menjadi penyejuk mata hati Rasulullah SAW, para awliya wa salihin, dan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian
untuk Bapak Suratman bin Nawawi, semoga lekas sembuh. Tadi doanya sudah kita masukkan ya dalam doa semuanya. Kemudian hadirilah pengajian akbar Grogol berzikir dan bersolawat bersama Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi dan Kiai Ahmad Baidawi, Kamis 21 Juni 2012 jam 7:30, tempat Panti Rejo RT 2 RW 3 Grogol Selatan Pasar Grogol. Kemudian juga untuk yang sakit tadi yang belum sempat saya baca, tadi sudah saya niatkan ya untuk semua yang sakit. Nah, pengumuman dari saya, insya Allah majelis ini setiap Jumat mulai Jumat depan akan kembali membahas tentang kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama Ramadan yang sudah dekat, nanti kegiatannya apa? Ini masih banyak usulan ya. Insya Allah nanti akan saya umumkan kalau sudah dekat di pertemuan yang terakhir ya. Pertemuan terakhir di bulan Sya'ban nanti insya Allah akan saya umumkan. Kemudian yang ketiga, ini buku yang masih belum punya, Rahasia Keagungan Isra Mi'raj. Jika berminat masih ada di sini depan ya, harganya Rp30.000. Kemudian kemarin banyak orang-orang yang minta foto. Jadi saya kalau di majelis orang minta foto, akhirnya itu bisa jadi panjang, cuman karena foto. Karena setiap orang itu punya apa namanya, handphone kan, sebentar jepret minta foto. Nah kalau yang moto tinggal moto lah, yang dipoto ini semampir ya, kadang karena dia apa namanya orang banyak gitu kan, selesai ceramah dan sebagainya. Nah ada pula yang memang minta foto gitu ya, minta file foto. Ini sudah saya buatkan poster foto saya yang jelek, itu yang jelek ya, capek lelah. Nah ini saya jual murah. Sebetulnya bukan mau saya jual, jenengan beli poster itu harga 10.000, dapat bonus buku Rotib Haddad harga 10.000. Jadi itu sebetulnya apa itu? Ya, jadi jenengan kalau beli poster itu di depan harga 10.000, gratis buku Rotib Haddad harga 10.000. Namanya apa berarti? Beli satu dapat dua, ya kan? Rotib Haddad kan harganya 10.000. Beli poster harga 10.000, gratis Rotib Haddad harga 10.000. Berarti sama juga nggak dijual gitu kan ya, sama juga dijual, tapi biar kesannya tidak gratis ya, biar kesannya tidak gratis. Nanti juga begitu bagi teman-teman, tolong ya, bagi yang beli buku malam hari ini dan seterusnya selama persediaan masih ada, beli buku saya judul apapun, entah itu Rahasia Keagungan Isra Mi'raj ya, bukunya harga 30.000, semua judul harganya 30.000, dapat poster satu. Jelas? Ya, silahkan nanti di rumah dipajang untuk nakut-nakutin tikus. Apa-apa. Ya. Alhamdulillah kalau foto itu bisa ngusir tikus. Jadi ada manfaatnya. Kalau orangnya lihat tikus lari. Jadi sayanya yang terusir sama tikus. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Insyaallah demikian. Ada lagi yang mau diusulkan nih? Ada yang mau usul enggak? Ada ya? Iya, itu termasuk. Jadi nanti ada kursus pesolatan tuh kan. Saya ini lagi mau menggodok Ramadan tuh kegiatannya apa. Bisa jadi nanti itu 1 bulan Ramadan materinya itu mungkin itu, gitu ya. Materinya mungkin itu. Makanya misi digodok. Kapan mau dilaksanakan kursus pesolatan, dibuat bertahap jumlahnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah, makasih kemarin yang hari Ahad sudah pada datang ya, jazakumullah khair. Insyaallah nanti kita akan buat kegiatan yang seperti itu terus sampai kita ini gemar membaca. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah harus gemar membaca buku-bukunya Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga tidak terpengaruh. Saya akan buat nanti insyaallah bazar buku-buku aswajah. Dari berbagai penerbit akan saya kumpulkan, saya pilih yang bagus-bagus, buku-bukunya Aswaja akan saya taruh di satu lokasi, nanti di situ bazar bukunya Aswaja. Karena kadang kalau bazar buku yang isinya bukunya begitu-begitu, betul enggak? Nah, kita harus buat bazar buku Aswaja. Jadi kalau kita masuk itu memang betul-betul ke tempat toko kita, buku kita, jangan sampai nanti baca buku, wah, cara sholat Nabi, padahal itu cara sholat Albani.
Paham? Ya, semua hadisnya bersumber dari Albani, pengarangnya Albani ini bilang cara sholat Nabi itu sama saja cara sholat Albani, jangan tertipu. Ya, kita cara sholat Imam Syafi'i gitu kan ya, sama aja dengan itu, kita udah punya tuntunan sholat yang lengkap. Jangan sampai ini ya, kesalahan di dalam sholat, wah kita beli, padahal itu ini disalahkan, apa kita ini sholatnya disalahkan gitu ya, padahal itu enggak salah. Makanya jangan sampai salah masuk toko buku dan jangan sampai salah beli buku. Demikian, semoga ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمدلله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Alhamdulillah enggak hujan ya. Terima kasih banyak.
Cek. Pengumuman yang di luar kalau dengar, hadirilah majelis maulid dan pengajian akbar bersama saya Novel bin Muhammad Ali Terus pada Kamis 28 Juni 2012 pada Isya, tempat Masjid Al-Huda, Pakel, Andong, Boyolali. Rute pertigaan Karangjati ke barat 4 km, Pereng ke utara, atau perempatan Kacangan ke selatan 3 km, Gapura Bule. Terima kasih insyaallah.